Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah majelis maulid setiap malam Jumat Musalla al-Mahsyurin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu dalam majelis yang mulia setelah kita membacakan sirah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari kitab Simtud Durar. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan menambah keberkahan majelis kita malam hari ini, dan mudah-mudahan kita yang berada di dalamnya mendapatkan bagian daripada keberkahan yang Allah turunkan di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita akan meneruskan syarah kepada pasal yang ke-9 dari kitab Maulid Simtud Durar. Kita berhenti pada halaman yang ke-39 pada perkataan musannif, wa baqiya indaha fi hadanatiha wa zawjiha sanataini. Ya, sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bi ulumihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an wa baqiya indaha fi hadanatiha wa zawjiha sanatain. Dan baginda Nabi menetap di samping Halimah, bersama Halimah dalam susuannya, dalam masa susuannya itu, dan juga bersama suaminya, yakni dalam tempo 2 tahun. Tatalaqqa min barakatihi wa ajaibi mu'jizatihi ma taqarru bihil ain. Dan ia mendapatkan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keajaiban-keajaiban mu'jizatnya yang menenangkan hati, yang menenteramkan hati, menyenangkan mata hati kita, mata hatinya Halimah. Wa tantashiru asraruhu fil kaunain. Dan rahasia-rahasianya itu menyebar di seluruh alam ini. Hadirin, pada bagian ini pengarang menjelaskan kepada kita periode di mana Nabi kita Muhammad berada dalam hadanah, dalam susuan atau jagaannya Halimah. 2 tahun Halimah menyusukan dan merawat Nabi kita Muhammad SAW. Waktu itu usia Nabi masuk pada usia 4 tahun ya. Di dalam penjelasan para ulama sirah dibawakan beberapa riwayat, Nabi waktu itu walaupun usianya 4 tahun, tapi perawakannya, pembawaannya nggak seperti anak-anak seusia dia. Ada seorang saudara susu Nabi yang namanya Syaima, ya. Syaima ini dia saudara susuannya Nabi. Dia mengatakan,
ra'at ghamamatan tuzilluhu. Syaimah ini memperhatikan Nabi waktu itu masih kecil. Kemana saja Nabi pergi ada awan yang memayunginya. Idza waqafa waqafat. Kalau Nabi Muhammad kecil itu berdiri, berdiam, awan itu pun berhenti. Wa idza sara sarat. Jika Nabi jalan, awan itu ngikutin lagi. Masya Allah. Itu belum jadi Nabi itu, sudah dipayungi oleh awan. Ayyama kana inda Halimah wa kana yashibbu syababan la yashibbuhul ghilman. Kata Syaimah, Nabi Muhammad kecil waktu itu enggak seperti anak-anak, tapi seperti orang dewasa. Kematangannya beda, seperti orang dewasa sudah, walaupun usianya masih 4 tahun waktu itu dalam jagaannya Halimah, ya. Nah, Halimah dijelaskan oleh pengarang kitab, dia mendapatkan banyak keberkahan sejak ada Nabi Muhammad di rumahnya. Kita sudah jelaskan pada bulan yang lalu beberapa contoh-contoh keberkahan yang ditampakkan. Halimah ini dia punya kambing yang digembalakan. Biasa orang kampung itu pekerjaannya tidak lain biasanya menggembala kambing. Setiap kali pulang kambing-kambingnya itu pasti susunya penuh semua. Musim kering kah itu, musim semi kah itu kambing kalau pulang ke rumahnya Halimah semuanya penuh dengan susu. Nggak pernah terjadi sebelum ada Nabi Muhammad. Setelah ada Nabi Muhammad itu selalu mereka dapatkan. Dan banyak lagi keberkahan-keberkahan yang didapati oleh Halimah dan keluarganya. Jadi yang dia nampakkan itu, yang dia lihat itu menyenangkan hatinya. Itu yang kata pengarang, ma taqarru bihil ain, ya, yang menenteramkan, menyenangkan hatinya, mata hatinya. Girang kalau orang mendapatkan keberkahan. Nah, kemudian ketika usianya 4 tahun, biasanya memang usia menyusui itu paling lama 2 tahun lah, dirawat 2 tahun. Halimah dia datangi ibunya, yakni Aminah. Dia datangi Aminah di Mekah. Dia minta kepada Aminah supaya diizinkan agar anaknya ini tinggal lebih lama di kampungnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan banyak barokah. Dia kasih alasan. Katanya, biarlah anakmu ini tinggal di kampung saya, biar dia terhindar daripada wabah yang menyerang kota Mekah, penyakit-penyakit yang menyerang kota Mekah ini. Biar di kampung, gitu ya. Karena udara di kampung itu lebih bersih daripada udara yang di kota. Itu alasannya. Diizinkan oleh Aminah, diizinkan. Akhirnya dibawa pulang lagi Nabi Muhammad ke kampung, girang Halimah. Nah, nggak lama daripada peristiwa itu, beberapa bulan setelah itu, kemudian dijelaskan di sini, hatta wajahathu malaikatut takhsisi wal ikram, sehingga ya sampailah malaikat mendatangi beliau dengan kekhususan dan kehormatan. Didatangi Nabi Muhammad oleh malaikat yang secara khusus mendatanginya, bisyarafil ladzi ammat barakatuhul anam, dengan kemuliaan yang keberkahannya meliputi alam semesta ini. Wa huwa yar'al aghnam, dan waktu itu Nabi sedang mengembalakan kambing. Fa'adja'uhu 'alal ardi, kemudian malaikat itu kalau orang tidur itu menelentangkannya. Malaikat menelentangkannya di atas tanah, idja'a tasrif, dengan bentuk penelentangan yang memuliakannya. Artinya
bukan langsung di smackdown gitu yang langsung dijatuhin, enggak, tapi dijatuhin pelan-pelan, ya, idja atau tashrif, ya, dengan cara penelentangan yang mulia. Apa kemudian yang terjadi? Wasyaqqu batnahu syaqqan latif, dan mereka membelah perutnya Nabi dengan belahan, dengan sayatan yang halus. Tsumma akhraju min qalbihi ma akhraju, dan kemudian mereka mengeluarkan daripada hatinya apa yang mereka keluarkan itu, ya. Wa auda'uhu fihi min asraril ilmi wal hikmati ma auda'uhu, dan mereka meletakkan atau menitipkan di dalam hatinya itu min asraril ilmi, daripada rahasia-rahasia ilmu dan hikmah, ma auda'uhu, dikeluarkan hatinya, dimasukkan asrar ilm, asrar hikmah di dalam hatinya Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan, dan para malaikat itu tidak mengeluarkan daripada hatinya, yakni apa? Kotoran. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin, akan tetapi mereka itu menambahkan kepada hatinya Nabi kesucian di atas kesucian, gitu ya. Nah, ini saya ingin jelaskan. Kita akan ulas apa yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Nabi kita Muhammad tidak disebutkan dalam riwayat dibelah dadanya beberapa kali. Kalau hadis yang sahih dengan riwayat daripada perawi yang thiqah itu 2 kali. Pertama ketika Nabi dalam jagaan Halimah, kali kedua ketika Nabi Isra Mi'raj. 2 kali yang sahih dan perawinya thiqah. Namun ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi itu dibelah dadanya 3 kali. Kapan satu lagi? Satu lagi ketika Nabi akan diangkat menjadi Rasul, dibelah dadanya, itu kali yang ketiga. Ada lagi pendapat yang mengatakan Nabi dibelah dadanya 4 kali. Kapan satu lagi? Satu lagi waktu Nabi usianya sekitar 10 tahun, ya, sekitar 10 tahun dibelah lagi dadanya. Itu riwayat tambahan, ya. Ala kulli hal banyak ulama yang memegang 3 kali saja. Ketika di jagaan Halimah, kemudian ketika dibangkitkan jadi Rasul, satu lagi ketika Isra wal Mi'raj. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kisah tentang dibelah dadanya Nabi sewaktu berada dalam jagaannya Halimah itu disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman Babul Isra, disebutkan di situ riwayat ini daripada Anas bin Malik. Anna Rasulullah SAW atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril dan dia sedang bermain bersama kawan-kawannya, teman-temannya. Fa'akhadahu fasara'ahu, diambil Nabi, kemudian diletakkan, ditidurkan, ditelentangkan. Fasyaqqa an qalbihi, dibelah dadanya. Fastakhrajal qalba, dikeluarkan hatinya. Fastakhraja minhu alaqatan, dikeluarkan dari hati itu alaqah, ada gumpalan, gumpalan darah dikeluarkan. Faqala, Jibril berkata, hadza hazzus syaitani minka, ini adalah bagian daripada syaitan yang ada padamu. Itu katanya. Tsumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam. Bagian itu dimasukkan ke dalam baskom. Baskomnya dari emas dan di dalamnya ada air zam-zam, dicuci. Tsumma la'amahu ay jama'ahu wa dhamma ba'dahu ila ba'din. Kemudian diletakkan dan direkatkan lagi.
Tsumma adahu fi makani, diletakkan lagi pada tempatnya. Wa ja'al ghilmanu yas'auna ila ummihi. Kemudian anak-anaknya ini, anak-anak yang lain, teman-teman mainnya, mereka lari ke rumahnya Halimah. Faqalu, dan mereka berkata, inna Muhammadan qad qutila. Bahwasanya Nabi Muhammad, belum jadi nabi ya. Inna Muhammadan qutila, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh, kata anak-anak teman-teman semainannya itu. Fastaqbaluhu, kemudian mereka datangi lagi sama-sama dengan ibu susunya. Wa huwa muntaqi'ul laun, ketika itu didapati Nabi wajahnya udah berubah, pucat. Ya, pucat wajahnya Nabi. Qala Anas berkata, wa qad kuntu ara athara dzalikal makhit fi sadri. Saya bisa melihat bekas belahan dadanya itu, kata Anas. Jadi ada sisaannya, ada bekasnya. Kayak orang habis dioperasi, ya kan, ada bekasnya tuh. Anas bilang, saya bisa lihat itu, bekas belahan dadanya. Nah, jamaah, ini riwayat, kalau kita bandingkan dengan yang disebutkan oleh pengarang kitab, agak sedikit beda, ya. Kalau kata pengarang kitab Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, halaman yang ke-40, coba lihat. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan. Para malaikat itu tidak mengeluarkan dari hati Nabi, yaitu apa? Adzan, kotoran. Lakinnahum zaduhu dhuhran ala dhuhri, tapi mereka menambahkan pada hati itu kesucian di atas kesucian, ya. Kalau kata pengarang, nggak dikeluarin yang kotor, tapi kalau lihat hadis, dikeluarkan dari hatinya ada alaqah, dan Jibril berkata, hadza hadzus syaitani minka. Ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Ada dua kontradiksi, ya. Pengarang ngomong begini, hadis ngomong begini. Jadi yang mana yang benar? Nah, inilah manfaatnya kita bikin majelis tuh begini, biar kita lebih tambah wawasan, ya. Pengarang kitab ngomong begitu karena menjaga adabnya kepada Nabi, ya. Dia nggak mau menyandarkan yang buruk-buruk kepada Nabi. Begitu pendekatannya. Tetapi yang di hadis ini yang terjadi. Tapi bukan berarti itu merupakan sesuatu yang aib bagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bagian syaitan itu disyarahkan oleh para ulama hadis adalah bagian yang biasanya pada diri seseorang itu suka memberikan was-was, ya kan? Kan kita sering merasa was-was nggak? Kalau lagi ibadah, lagi apa kan? Nah, bagian itulah yang bikin manusia suka was-was, ya. Yang bikin was-was tuh bagian ada dalam hati kita tuh. Nah, bagian itu kan Nabi kan manusia biasa sama seperti kita. Ada bagian-bagian yang secara penciptaan sama. Bagian itulah yang kemudian dibersihkan oleh Jibril. Ya, dibersihkan dengan air Zam-Zam sehingga tidak ada lagi bagian itu. Ya, itu satu penafsiran. Cuma yang bagi saya lebih pas, ya, lebih baik penjelasannya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Dalailun Nubuwah. Dia menceritakan proses itu, kemudian dia menafsirkan dikeluarkannya bagian yang itu. Apa kata dia? Ini menurut saya ini paling pas nih, menurut saya, ya. Kata beliau, wal hikmatu fi syaqqi sadrihi syarif fi hali sibahu wa istikhrajil alaqati minhu
Dan hikmah dari dibelahnya dada Nabi yang mulia ketika dia kecil dan dikeluarkan alaqah darinya, katanya, apa kata dia? Tathiruhu an halatis siba, adalah untuk mensucikan hati itu dari keadaan-keadaan sifat-sifat kanak-kanak. Hatta yattasifa fi sinni siba bi awsafir rujuliyah, sehingga Nabi bersifat pada usia kecilnya dengan sifat laki-laki dewasa. Walidzalika, dan karena itulah, nasya'a ala akmalil ahwali minal ismati sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkembang, tumbuh pada bentuk, pada keadaan yang paling mulia, yang bersih daripada dosa. Nih jamaah sekalian, anak kecil itu, setiap anak kecil pasti punya sifat kekanak-kanakan, ya kan? Apa misalkan sifat kekanak-kanakan itu? Nangis, cengeng, ya, nakal, gitu kan? Itu sifat kanak-kanak, iseng, ya. Nah, dibersihkan bagian itu pada waktu usia Nabi kanak-kanak, itu kata Imam Abu Nuaim, katanya tathiruhu an halatis siba hatta yattasifa fi sinni sifa bi awsafir rujuliyah, membersihkan sifat kanak-kanak itu sehingga pada usia sekecil itu Nabi udah punya sifat kedewasaan, gitu ya. Ya lebih pantas ya gitu deh, lebih pantas kalau anak kecil lagaknya kayak orang tua, itu pantas banget. Ya, nggak enak kan kalau lagi ngaji anak-anak kecil berisik gitu ya. Kita ngomelin nggak tuh kayak begitu? Enggak, karena kita paham itu anak kecil, tapi mengganggu perbuatan mereka. Lagi taklim misalkan, lagi ngaji, mereka jalan-jalan berisik gitu kan. Bagi mereka nggak dosa, cuman mengganggu. Nah, sifat-sifat yang kayak begitu itu nggak ada pada Nabi. Pada zaman kecilnya Nabi nggak ada kayak begitu. Makanya itu fungsinya dibersihkan, gitu ya. Jadi nggak ada lagi cara-cara yang bisa membuat masa kecil Nabi menjadi masa kecil yang tidak disukai orang. Gitu tujuannya. Nah, itu penjelasannya ya. Baik. Jadi sekira begitu jalan keluarnya ya. Riwayatnya ngomong begini, mengarang kita ngomong begini, penjelasannya kita ambil yang tengah-tengah ya. Baik. Wa huwa ma'adzalika fi quwwatin wa thabat, dan Nabi bersama dengan itu beliau dalam keadaan yang kuat dan tetap. Yatasaffahu min suturil qudratil ilahiyyati bahirul ayat, yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Fabalagha ila murdi'atihi salihatil afifah, maka sampai kepada wanita yang menyusui beliau, yang salihah, yang afifah, ma hasala ala zatihi syarifah, apa yang terjadi pada diri beliau yang mulia. Ya, waktu itu ketemu setelah dibelah dadanya, bertemu dengan Halimah ya. Kemudian fatakhawwafat alaihi min hadithin takhsyah, dan Halimah merasa takut dengan kejadian yang terjadi terhadap Nabi itu. Walam tadri annahu mulahazun bil mulahazati tammati min maulah, dan dia tidak tahu, yakni Halimah tidak tahu bahwasannya Nabi Muhammad itu berada dalam pengawasan, penjagaan yang sempurna daripada Tuhannya. Tapi karena dasarnya itu Halimah adalah perempuan biasa, dianggap peristiwa itu peristiwa yang membahayakan Nabi Muhammad, makanya beliau sepakat dengan suaminya
kalau kita kembalikan saja anak ini Muhammad kecil kepada ibunya, takut itu terjadi lagi. Padahal sebetulnya nggak akan ada terjadi sesuatu kepada Nabi karena Nabi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faraddathu ila ummihi, dan Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Wahia ghairu sakhiyatin bi firaqih. Tuh coba lihat. Dan Halimah pada waktu itu ghairu sakhiyah, dia tidak bermurah hati dengan perpisahan itu. Dia berat sebetulnya. Berpisah dengan Nabi Muhammad, dia sangat berat hati. Tapi itu harus dia lakukan karena takut terjadi peristiwa itu terulang lagi. Walakin lima qama ma'ha min huznil qalbi alaihi wa ishfaqih. Kemudian akan tetapi karena ada pada dirinya daripada rasa sedih hati atas perpisahan itu, ya, dan rasa rindunya kepada Nabi Muhammad kalau misalkan berpisah. Wahwa, dan Nabi Muhammad bihamdillah, dengan pujian kepada Allah, fi hisnin mani'in, dalam penjagaan yang kokoh, wa maqamin karim, dan kedudukan yang mulia. Nah, hadirin, bagian ini adalah cerita perjalanan Nabi ketika berada dalam jagaan Halimah, ya, sampai dikembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Jadi yang kita bisa ambil daripada bagian ini bahwa Nabi Muhammad itu sudah diberikan keberkahan, dan orang-orang yang berada di sekitarnya juga mendapatkan keberkahan itu sejak Nabi kecil lagi, bahkan sejak Nabi lahir lagi. Dan itu dirasakan oleh Halimah. Dan juga dari riwayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi itu sudah dipelihara, dijaga oleh Allah sejak Nabi kecil. Makanya ada satu hadis yang berkata, yang bersabda Nabi, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku mendidik aku dengan pendidikan yang terbaik. Penjagaan Allah terhadap Nabi itu sudah dilakukan sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Usia kanak-kanak itu sudah dibedakan antara Nabi dengan anak-anak yang lainnya. Tidak boleh ada pada diri Nabi Muhammad, walaupun masih kecil, sifat-sifat yang bisa mencacatkannya, walaupun itu bukan bagian dari dosa. Nggak ada. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Nabi usianya itu sekitar 6 atau 7 tahun, ya, Nabi diajak sama teman-temannya untuk nonton pertunjukan. Dalam pertunjukan itu ada wanita yang joget gitu, ya, yang menjadi kebiasaan orang Arab, nonton hiburan. Kalau kita zaman sekarang bilangnya mungkin konser, ya, konser dangdut gitu ya kalau zaman sekarang. Diajak nih Nabi sama teman-temannya. Nabi nggak tahu mau diajak mana, diajak aja, diikut. Ketika Nabi sudah sampai di situ, pertunjukan mau mulai, Nabi tidur. Dari awal mulai sampai selesai Nabi tidur. Tiba-tiba ngantuk dan tidur. Setelah selesai acaranya, pertunjukannya, baru Nabi bangun lagi. Ya, teman-temannya pada cerita, "Oh, bagus gini." Nabi Muhammad nggak nonton apa-apa. Ya, tidur sepanjang pertunjukan itu. Nah, itulah penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Allah tidak rela kalau kekasihnya melihat perbuatan-perbuatan yang tidak patut bagi calon seorang Nabi. Jadi dijaganya itu luar biasa. Termasuk dibelahnya dada Nabi itu bagian daripada penjagaan Allah terhadap baginda Rasulullah, memelihara Allah terhadap baginda Rasulullah. Begitu. Nanti
waktu dibelah dadanya kali kedua ketika akan diangkat jadi nabi itu punya tujuan lain. Tujuan lainnya apa? Supaya nabi siap menerima wahyu yang akan datang kepadanya. Tuh, itu yang kedua. Ketiga, ketika nabi akan Isra wal Mi'raj itu juga punya tujuan dibelah lagi dadanya. Agar apa? Nabi biar siap menghadap Allah dan bermunajat langsung kepada Allah. Karena perjalanannya perjalanan luar biasa, perlu persiapan. Jadi setiap kali proses pembelahan dada itu punya tujuan dan fungsi. Ya, intinya adalah Nabi kita Muhammad betul-betul manusia yang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena Halimah, bukan karena ibunya, bukan karena pamannya, kakeknya, bukan mereka yang jaga, tapi yang jaga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kehidupan Nabi itu tidak diisi dengan kasih sayang dari orang-orang yang memang biasanya memberikan kasih sayang. Ayah yang biasanya membentuk karakter anak, memberikan kasih sayang kepada anak, ayahnya sudah tidak ada waktu Nabi dalam kandungan. Nggak ada fungsi ayah di situ. Ibu, biasanya ibu kan yang ngasih perhatian, nggak lama tinggal bersama ibunya itu nggak lama. Halimah udah 2 tahun sama dia, ibunya nggak lama. Usia Nabi 6 tahun, ibunya wafat. Nggak ada fungsi ibu di situ, ditarik oleh Allah. Halimah dia bukan ibunya, dia cuma ibu susu, cuma jagain doang. Kalau kita bilang babysitternya gitu zaman sekarang, nggak berfungsi apa-apa. Kemudian kakek, biasanya kalau bapak meninggal kakek yang ambil alih tugas itu. Kakeknya cuma sebentar. Berapa tahun? 2 tahun jagain Nabi Muhammad. 2 tahun. Kemudian setelah dengan kakeknya, baru dengan pamannya. Ya, pamannya ini ya sekedar menjaga saja, tapi tidak membentuk. Kenapa? Nah ini ada rahasianya. Kenapa paman Nabi itu tidak beriman sampai wafatnya? Karena itulah rahasianya. Seandainya Nabi punya paman beriman, maka nanti akan ada orang yang mengklaim, oh Nabi jadi begini gara-gara pamannya, gara-gara pamannya yang jagain, yang backingin, yang belain gitu ya. Kalau pamannya beriman, tapi Allah tidak kehendaki pamannya beriman, supaya orang nggak bisa mengklaim seperti itu. Bagaimana mungkin bisa orang yang tidak beriman bisa membentuk karakter seorang nabi? Nggak bisa beriman, ya artinya semua orang-orang yang dianggap berjasa dengan nabi itu semuanya ditiadakan, karena Allah sendiri yang menjaganya, bukan siapa-siapa. Allah sendiri yang menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, inilah bagian daripada fasal yang ke-9. Mudah-mudahan kita bisa semakin memahaminya sehingga lebih kita bisa menghayatinya. Ya, insyaallah kita akan sambung pada fasal yang ke-10. Fasal yang ke-10 ini sudah masuk ceritanya tentang perkembangan Nabi setelah zaman kanak-kanaknya itu ya. Insyaallah kita akan kupas lagi pada pertemuan yang akan datang, dan akan masuk pada bagian di mana Nabi menerima wahyu yang pertama. Insyaallah. Mudah-mudahan sehat, afiat, panjang umur. Ketemu lagi pada minggu akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.